Makanya ada orang wabis salat itu ditanya, imam tadi baca apa? Oh, yang penting kamu sembahyang. Oh, anak buku baca. Dia tidak tahu imam baca apa. Kenapa? Tidak fokus. Karena tidak bisa fokus selama imam membaca. Itu pikirannya akan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan muliakan dan insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala para pengurus masjid, kemudian juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berhadir. Semoga kehadiran kita, setiap langkah kita, duduknya kita, bahkan diamnya kita berpahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita masih membahas tentang berbagai macam ragam tipu daya syaitan. Di pertemuan sebelumnya, melalui hadis Nabi, Rasulullah memberitahukan salah satu tipu daya syaitan. Syaitan akan berusaha agar semua amalan baik tidak jadi kita lakukan. Semakin besar amalan itu, semakin besar perjuangan syaitan untuk menggagalkannya. Dan kita telah sebutkan hadisnya, kalau ada orang yang ingin masuk Islam, maka syaitan akan mengatakan, untuk apa masuk Islam? Kenapa engkau tinggalkan agama nenek moyangmu? Dan seterusnya. Kalau ada orang yang ingin hijrah, syaitan akan mengatakan, tegakah engkau meninggalkan tanahmu? Tegakah engkau meninggalkan istrimu, anak-anakmu? Dan istrimu akan dinikahi oleh orang lain. Hartamu akan diambil. Begitulah bisikan-bisikan syaitan. Dan ini berdasarkan kalimat dari Nabi SAW. Semakin besar pahala amalan itu, semakin besar godaan syaitan. Salah satu amalan terbesar dalam agama Islam adalah salat. Maka syaitan akan berusaha agar salat kita bagaimana caranya hancur. Sudah salat tetapi tidak berpahala. Tidak berpahala pun sudah cukup untuk syaitan gembira. Maka ada salah satu hadis yang belum sempat kita bahas. Kita sambung sedikit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza nudiya bis-shalah, di saat berkumandangnya azan, adbara syaitan wa lahu durat. Di saat bunyi azan, syaitan itu langsung melarikan diri. Wa lahu durat, sambil mengeluarkan kentut yang besar. Kalau disebut durat, itu kentutnya besar, seperti bahasanya durat. Maka model kentutnya durat gitu. Orang Arab itu mengambil dari bunyi suara kadang-kadang. Karena kentut dibagi dua. Kentut dalam klasifikasi kentut, ada kentut yang sifatnya besar, disebut durat oleh Nabi. Bahasanya duratun. Ada satu lagi kentut
Juga Nabi yang menyebutkannya fusaun, itu kentut kecil, seperti bahasanya fusaun, yang hubungan tapi tenaga luar biasa. Yang kentut besar tadi itu nafsu besar, tenaga kurang. Yang fusaun itu kecil tapi kiri kanan bisa pingsan. Jadi syaitan mengeluarkan bentuk apa, kata Rasulullah. Rasulullah yang tahu, kita tidak tahu bentuk setan. Kalau ada yang pernah mendengar bentuk setan, dia adalah setan. Belum ada mendengar Ustaz bentuk jin, yang kekah jin. Jadi kita tidak bisa mengetahui perbuatan syaitan, Bapak dan Ibu belakang Allah. Rasulullah yang kasih tahu. Untuk apa dia keluarkan bentuk besar? Menutupi suara azan. Makanya begitu azan maghrib, di jalan lewat model orang yang keren-keren Honda itu turunan syaitan yang menghilangkan suara azan. Besar-besar sekali dia keluarkan suara dari motornya. Begitulah cara syaitan. Jadi tidak bisa dengan azan. Syaitan lari sekencang-kencangnya. Dalam hadis yang lain dikatakan syaitan biasanya menuju ke kamar mandi. Makanya kalau waktu azan ada orang yang baru mandi, dibunuh anak mana-mana, nyambi turunan jil. Faiza qudhiya, kalau azan sudah selesai, apa? Dia datang lagi. Kemana dia datang? Ke masjid-masjid, ke rumah-rumah. Untuk apa dia datang segera? Kenapa dia tidak tunggu sekaligus qamat saja? Dia ingin buat agar orang tidak salat sunnah qabliyah. Makanya dia datang ke masjid, dia bisikkan, duduk saja. Ini kan cuma sunnah, tidak dilakukan pun tidak berdosa. Lalu dia bisikkan definisi sunnah waktu kita belajar fikih kecil-kecil. Apabila dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Syaitan bilang, kan tidak berdosa, kadu berdam. Maka orang duduk di bintis-bintis masjid. Ada semuanya kedua. Lututnya tidak mau untuk berdiri melakukan salat qabliyah. Padahal salat qabliyah ba'diyah Allah yang mengatakan melalui hadis Nabi. Rasulullah menceritakan, nanti Allah tanya ke malaikat, orang ini ada salat atau tidak? Kata malaikat ada. Allah sudah tahu sebenarnya jawabannya. Sempurnakah salatnya? Malaikat menjawab, tidak sempurna ya Allah. Lalu Allah bertanya, adakah dia melakukan yang sunnah-sunnah? Salat sunnah. Kata malaikat ada. Begitu dijawab ada, kata Allah, tempellah yang sunnah di atas kekurangan yang wajib. Selama yang wajib itu tidak membatalkannya, yang tidak sampai hilang rukun, tempelkanlah. Itu hadis yang sahih. Itu fungsi salat sunnah. Padahal cuma beberapa menit saja, tapi orang tidak mau melakukannya. Belum lagi salat sunnah itu punya kelebihan sendiri. Selain daripada menempel-nempel salat wajib, dia punya kelebihan. Di antaranya Rasulullah mengatakan, man hafadha ala 16 raka'ah, orang siapa yang menjaga 12 rakaat rawatib setiap hari istiqamah 12 rakaat rawatib, maka dunia lahu baitan fil jannah, dijamin dia akan mendapatkan rumah di surga Allah. Tapi istiqamah bukan waktu keluar sertifikasi saja. Istiqamah setiap hari, ya, setiap hari 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya. Berapa sudah? 6, 8, 2 rakaat ba'da maghrib 10, dan 2 rakaat qabla isya, ya. Ba'da isya dan ba'da isya. 12 rakaat istiqamah, itu sunnah muakkad. Allah bangunkan rumah untuk dia di surga. Hadis yang lain riwayat Bukhari, barang siapa yang menjaga salat zuhur, salat sunnah qabliyah 4 rakaat, salat sunnah ba'diyah 4 rakaat, haramallahu jasadahu minan nar. Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Di fadilah lain, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Orang mengira mangan dan bohong. Mangan apa? Cuma zuhur. Hari ini 12 rakaat,
besok 12 rakaat. Lalu hari ketiga tidak ada lagi. Ada yang tak cukup lagi 12 rakaat. Kemudian hari itu bisa dapat rakaat dan kaji. Yang nak mampu lebih lebih. Istiqamah itu yang susah. Makanya mengistiqamahkan diri paling ditakuti oleh syaitan. Syaitan berusaha agar orang tidak istiqamah. Rasulullah mengatakan amalan terbaik di sisi Allah adalah yang istiqamah wa in qalla, walaupun sedikit tapi istiqamah setiap hari. Dan inilah yang paling sulit. Jadi syaitan datang kembali setelah azan, lalu dia berusaha untuk membuat orang tidak salat qabliyah. Fa idza suwiba biha, di saat dikumandangkan kembali kalimat itu, iaitu iqamah, adbar, dia lari kembali. Iqamah pun dia lari. Saking takutnya syaitan dengan suara panggilan azan, maka dalam salah satu metode ruqyah orang yang sudah kesurupan, salah satu metodenya adalah mengambil hadis Nabi, azankan di telinganya. Itu salah satu daripada metode ruqyah. Kalau bayi menangis tengah malam, tidak berhenti-berhenti, azankan di telinganya berdasarkan hadis-hadis ini. Syaitan lari kembali di saat iqamah. Fa iza qudiya amr, di saat iqamah sudah selesai, dia balik lagi ke masjid-masjid, ke rumah-rumah, hatta yakhdira bainal insan wa qalbi. Lalu mulailah dia datang di antara orang-orang yang salat. Dia membuat bisikan-bisikan di dalam hati manusia. Fayaqulu, dia mengatakan, uzkur kaza wa kaza, ingatlah ini, ingatlah ini. Makanya orang waktu sedang salat banyak sekali memori yang masuk. Banyak sekali, macam-macam. Ya. Dia menyesali, bahkan kucuri dan pada cukup padahal perceraian itu sudah 10 tahun yang lalu. Dibawa kembali oleh syaitan. Dia ingat macam-macam urusan kantor, sampai kunci mobil dia tahu di mana. Ini itu yang menyebabkan salah satunya adalah syaitan. Syaitan yang menyebutkan uzkur kata, ingat ini, ingat itu. Makanya ada orang habis salat itu ditanya, imam tadi baca apa? Oh, yang penting kamu sembahyang. Oh, anak buku baca. Dia tidak tahu imam baca apa. Kenapa? Tidak fokus, karena tidak bisa fokus selama imam membaca. Itu pikirannya ada kemana-mana. Nanti dia salahkan imam. Kan salah dong, imam kok banyak-banyak membaca. Imam yang disalahkannya. Padahal kita disebut takbiratul ihram. Begitu takbir, haramkan urusan dunia. Kapan boleh lagi memikirkan urusan dunia? Di saat salam selesai, maka di saat itulah kembali masuk urusan dunia. Walaupun tidak perlu diutamakan. Artinya awali dulu dengan zikir dan segala macam. Kemudian hatta, jadi saking hebatnya syaitan, dia akan membuat orang selain mengingat, hatta la yadri asalasan shalla am arba'. Orang yang salat ini tidak tahu lagi apakah dia salat 3 rakaat am arba' atau 4 rakaat. Makanya puncak keberhasilan syaitan, kita sering lupa-lupa rakaat. Salah satu salat jamaah, salah satu hikmah salat jamaah, kita terjaga dari model ini karena dipimpin oleh seorang imam. Maka jamaah tetap lebih aula, tetap lebih diutamakan daripada salat sendiri. Karena kalau sudah berjamaah, kita saling jaga. Imam jaga kita, kita jaga imam. Kita itu nggak mungkin 3-4. Imam mungkin di saat imam salat, makmum yang jaga, disuruh ucapkan subhanallah, subhanallah. Jadi saling jaga. Begitulah hidup berjamaah. Di mana-mana pun hidup berjamaah tetap lebih dimuliakan Allah daripada hidup sendiri-sendiri. Bersatu itu tetap lebih utama daripada terpisah-pisah. Jadi oleh karena itu jamaah belakang Allah, apa yang terjadi bagi orang yang modal begini 3-4, dia sudah lupa. Fa iza lam yadri salasan aw arba'an, Rasulullah memberi solusi. Seandainya terjadi padamu modal begitu 3 atau 4, maka yang dilakukan adalah sajadatai as-sahwi. Lakukanlah sujud sahwi di akhir salat.
Untuk apa sangat sujud sahwi ini? Targhiman lisyayatin, untuk membuat syaitan kecewa. Kenapa syaitan kecewa? Dari tadi dia mengira hampir berhasil. Ternyata kasih sayang Allah lebih besar daripada godaan dia. Dengan hanya sujud sahwi, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kembali salat kita. Cuma jangan sepanjang tahun sujud sahwi dah lebih. Sampai digelari haji sujud sahwi. Kita lebih sujud sahwi. Subuh sujud sahwi. Ya, itu sudah tidak benar. Sekali-sekali okeylah. Berarti sekali-sekali terjemah. Kalau sudah setiap 5 waktu sujud sahwi, itu keadaan berdirinya. Itu kita harus meriksakan diri ilmu kita. Ternyata kita tidak salat. Betul-betul lalai. Jadi jemaah bahkan Allah yang ingin disebutkan dalam hadis ini adalah dia akan menghancurkan salat kita. Allah sudah beri solusi. Cuma dia akan berusaha lagi. Tidak berhasil di waktu zuhur, maka dia akan lakukan di waktu asar. Bagaimana kalau orang lupa sujud sahwi juga? Karena sujud sahwi ini hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i, termasuk sunnah Abu Ad, maka harus diutamakan sujud sahwi dalam urusan sunnah Abu Ad. Lupa juga sujud sahwi, kalau lupanya tidak jauh daripada salam, maka habis salam pun disuruh sujud sahwi. Jadi kalau imamnya Assalamualaikum, lupa sujud sahwi, makmum segera ingatkan sujud sahwi. Begitu saja, jangan bicara panjang dulu. Jangan makmum nanti kasih tahu imam nyolok cerita yang di bandul acara. Jadi tadi waktu rakaat ketiga itu ada kan model soalnya salah kayaknya. Jangan lupa dicukai imamnya, kemudian sujud sahwi dulu. Nanti dulu jelaskan. Segera sujud sahwi, maka makmum mengikuti sujud sahwinya imam walaupun setelah salam. Tapi kalau sudah berpisah jauh dari salam, sudah pulang, duduk di kedai kopi, sudah habis kopi setengah, baru teringatkan pada dulu kan gua sujud sahwi, tidak perlu SMS jemaah, balik dalam masjid dan sujud sahwi, tidak perlu. Maka Allah maafkan. Itu hukumnya sunnah. Dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi diutamakan, disunnahkan dilakukan sebelum salam. Dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Malik diutamakan, dalam mazhab Malik diutamakan setelah salam. Hanafi dan Hambali mengatakan tergantung. Kalau jumlah rakaatnya bertambah menjadi 5, lakukan setelah salam. Kalau jumlah rakaatnya kurang, ada ragu-ragu antara 3 dan 4, lakukan sebelum salam. Ada sedikit khilafiyah di dalam pelaksanaan sujud sahwi. Itu ijtihadnya para ahlul mujtahid. Baik, jemaah rahimah Allah. Berikutnya kita sambung satu hadis. Ini masih sambungan yang kemarin. Begitulah hebatnya syaitan menggoda kita. Hati-hati dengan syaitan. Hati-hati. Kita ingin dihancurkan agar masuk ke dalam neraka Allah dalam berbagai cara. Satu lagi, tipu daya syaitan. Salah satu tipu dayanya, dia akan masuk ke dalam tubuh manusia. Iza tasa'aba, apabila hamba itu menguap, walam yadha' yadahu ala fihi, dan dia tidak meletakkan tangannya di mulutnya. Salah satu kebiasaan kita adalah terjadinya menguap. Menguap itu kata orang kekurangan oksigen. Bisa terjadi karena kelelahan, bisa terjadi karena kekenyangan. Sebenarnya itu perbuatan wajar. Kalau dari segi medis itu alasannya. Terjadi menguap. Ternyata Rasulullah memberitahu rahasia di atas ilmu medis. Apa yang Rasulullah kasih tahu? Bahwa di saat seorang menguap, jadi menguap itu sebenarnya biasa, tapi di saat dia menguap ada tipu daya syaitan di situ. Apa yang terjadi? Kita lihat hadis Rasulullah. Yang pertama, hadis dari Abi Sa'id, riwayat Bukhari. Yang tadi hadis kita bacakan tentang syaitan tersebut, itu hadis riwayat Bukhari. Apa kata Rasulullah? Ada Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata,
Iza tasa'aba ahadukum, kalau salah seorang di antara kamu menguap, falyumsik biyadihi ala fihi, segeralah tutuplah mulutmu dengan tanganmu. Fa inna syaitan yadkhul, karena syaitan berusaha masuk ke dalam tubuhmu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya syaitan kapanpun mau masuk bisa. Syaitan sekecil ruangan apapun Allah beri kelebihan dia bisa menempatinya. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, fa inna syaitan yajri majrad dam, syaitan itu bisa tinggal dan berlari atau berjalan-jalan di aliran darahmu. Makanya orang kalau sudah kesurupan atau ada syaitan yang model stadium 3 ke atas, dia kadang-kadang merasakan sesuatu berjalan di dalam darahnya. Biasanya di belahan-belahan paha, antara lutut dan paha, atau di antara itu bahasa Indonesia lipatan. Terima kasih. Itu kurang bahasa Indonesia. Di lipatan-lipatan tangan itu Pak, kadang-kadang kita kebas sendiri. Kalau Bapak tidak ada apa-apa, tiba-tiba sering kebas sendiri, leher sering kebas, lalu seperti ada yang menggerdet-gerdet berjalan, menggerdet-gerdet sebenarnya Allah, kadang-kadang gerut-gerut gitu Pak. Atau di mata kadang-kadang menggerut-gerut, asal sudah baca Quran sudah menggerut-gerut. Kalau baca Quran itu tidak menggerut-gerut, baca Quran yang menggerut-gerut. Itu salah satu daripada bahagian tipu daya syaitan. Apa obatnya? Ruqyah. Kalau masih level rendah, baca ayat-ayat ruqyah sendiri. Kalau sudah level tinggi, ruqyahlah. Kalau terus-terusan terjadi hal begitu, syaitan bisa tinggal dalam tubuh. Cuma yang membedakan dia tinggalnya bisa mempengaruhi orang tersebut atau tidak adalah keimanan orang tersebut. Rasulullah mengatakan, kita mengimani kebenaran Rasul. Di saat menguap, kita tutup mulut. Itu suruhan Nabi. Jadi benar, orang tua kita dulu bilang, kadu abah, kata orang tua dulu. Orang tua dulu jangan ditanya bunyi hadis. Tapi yang mereka katakan benar. Seperti yang disebut oleh orang tua kita, Pak. Kalau maghrib masuk. Kalau sudah maghrib masuk. Nyanyi buik-buik, kata orang tua kita. Jangan kita tanya, Irona ada pegang mana hadisnya? Jangan ditanya hadis. Mereka tidak bisa, tidak terbiasa memaafkan hadis. Tapi ada benarnya, walaupun ada kalimat-kalimat yang juga tidak benar. Tapi menutup mulut di saat menguap ternyata suruhan Nabi agar syaitan tidak bisa masuk. Padahal waktu tutup mulut, ada orang waktu tutup mulut terbuka juga, ramping gitu. Tapi dengan apa syaitan tidak masuk? Dengan amal sederhana. Cukup tangan otomatis bergerak ke mulut. Yang membuat syaitan tidak bisa masuk bukan tidak berlubangnya lagi, tetapi amalan kita mengimani kebenaran Nabi, mengamalkan sunnah Nabi. Waktu orang makan disuruh baca bismillah, syaitan ada di samping. Kalau tidak baca bismillah, dia ikut makan. Kalau baca bismillah, dia tidak bisa makan. Sederhana, yang menghalangi syaitan bukan karena dia tidak mampu makan, tapi orang mengamalkan sunnah Nabi ini yang membuat dia tidak bisa. Jadi dia terhalang karena kebesaran Allah yang telah mewahyukan sesuatu kepada Nabi-Nya. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apa nasihat Nabi? Kalau muak, tutup mulut. Tapi tidak di sini tidak disebutkan harus dengan tangan kanan, tidak. Boleh dengan tangan kiri. Tambahan hadis yang lain, masalah yang sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tasa'u minasyaitan. Menguap itu bahagian daripada syaitan. Artinya ada dua makna. Syaitan yang membuat menguap,
Yang kedua, syaitan pun kebiasaan menguap. Faiza tasa'aba ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian menguap, falyaruddahu mastata'a. Kalau tadi sudah tutup mulut, kalau sudah terjadi muap, kalau kira-kira mau menguap, maka falyaruddahu mastata'a, tahanlah muapmu semampumu. Disuruh tahan, Pak. Ini ada orang yang mau muap, ini sudah tahu ini mau muap nih. Disuruh tahan semampunya sampai bergetar-getar bibirnya. Getar-getar bibir karena menahan muap. Itu pun disuruh Nabi tahan muap. Fa inna ahadakum iza qala kata Rasulullah, ini bahasa Nabi, Pak. Kalau salah seorang di antara kalian muap sampai terucap jadi kalau orang muap gitu, Pak. Tapi keluar, ternyata Nabi telah mengadakannya. Jadi dari dulu bahasa muap sama dari semenjak masa Nabi sampai sekarang kalimatnya sama-sama gitu. Jadi jangan sampai berfikir beda muap masa Nabi, muap di dalam. Yang masa Nabi ada yang berkekal, sekarang yang muap tidak. Nabi telah mengadakannya. Muap itu dari masa Nabi bunyinya sama. Apa maksudnya? Yang sudah terlalu lebar menguap sampai keluar suara. Keluar begitu. Rasulullah berkata, "Dhahika syaitan." Syaitan menertawakanmu. Tapi kita tidak marah karena ada ini berdekit. Waktu dia ketawa kita tidak lihat. Kalau kita lihat, Pak, ketampa jinnya. Karena dia menertawakan kita. Nah, saya coba baca syarah hadis ini dalam beberapa kitab syarah hadis tentang kalimat ini. Disebutkan bahwa kenapa syaitan tertawa. Yang pertama, ada pendapat yang mengatakan buruknya muka manusia di saat menguap. Pak, kita kalau ganteng sekali, dia tengah menguap, kok buruk muka. Ini foto 3 orang menguap. Itu secantik-cantiknya perempuan. Kalau sedang menguap, bapak fotolah sekali. Baru ubah 360 derajat, Pak. Yang hidup-hidup nak buat dia. Apa-apa hobi raya keluar. Ini ada tafsiran mengatakan begitu. Buruknya muka manusia. Karena syaitan suka yang buruk-buruk. Tapi bukan suka yang jelek-jelek. Saya suka yang buruk-buruk. Jadi jangan sampai kecewa. Ada gendut punya Ustaz. Bukan begitu maksudnya, Bapak. Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang lebih kuat, syaitan tertawa di saat orang sudah muak sampai mengeluarkan kalimat karena dia telah berhasil membuat orang ini masuk ke dalam sifat malas. Menguap itu indikatornya kemalasan. Makanya ada orang menunda-nunda salat Isya, nonton, menguap sampai berkali-kali, syaitan tertawa. Kenapa? Pasti dia salat Isya dalam keadaan menguap-nguap. Kalau baca fikih, salah satu yang dimakruhkan dalam salat adalah menguap. Makruh dalam salat menguap. Syaitan berhasil membuat orang ini punya sifat malas, terutama dalam melakukan ibadah. Tadi rencananya mau salat berjamaah Isya, tapi ternyata ada debat capres. Ditunda aja, Pak, karena capres lebih penting begini. Tunda sampai jam 10:30. Sambil muak, kemudian wudhu, salat Isya. Isya pun menguap-nguap. Sungguh nilai salatnya, walaupun sah kalau dia cukup syarat dan rukun, nilai salatnya itu kecil sekali. Dan syaitan menertawakan kita. Kenapa? Berhasil dia buat orang ini masuk ke dalam dunia kemalasan dalam ibadah. Apalagi ada tidak ada ilmu, itu muak waktu baca Al-Fatihah. Dimulai dari Ar-Rahmanir Rahim, itu muak Ar-Rahman, muak sampai habis muak tiba-tiba terbaca waladhdallin. Berarti sebahagiannya terbaca dalam muak. Apa hukumnya? Batallah salat. Kenapa? Al-Fatihah itu sepakat semua ulama, mazhab manapun sepakat Al-Fatihah itu wajib dibaca sempurna bagi orang yang Allah tidak beri kekurangan pada lisannya. Betul hurufnya. Bahkan tidak dibenarkan membaca dengan cepat.
yang bisa menghilangkan makna. Al-Fatihah itu harus betul-betul dikuasai. Itu rukun salat. Maka orang tidak boleh baca Al-Fatihah sambil muak karena tidak berbunyi hurufnya. Ada orang yang mengatakan, menyudah sembahyang dah baca dalam hati je Ustaz. Tidak boleh. Dalam solat semua bacaan dilafazkan, cuma disuruh kecilkan. Kalau dalam kitab-kitab Syafi'i disebutkan cukup hanya didengar oleh dirinya sendiri, tidak boleh didengarkan oleh orang samping. Makanya ada orang samping, Pak. Kita kadang-kadang tidak ngerti kenapa orang menghindar berdiri di samping kita kalau solat. Yang terpaksa saja hidang dan orang kedua dan beli. Seharusnya kita mikir, kenapa orang kok hanya saudara samping tu? Kecuali tidak ada tempat lagi. Padahal mungkin kita kurang ilmu sekaligus kurang perasaan. Tidak boleh bacaan itu mengganggu orang yang samping. Maka cukup imam satu orang. Baik dan tamah dia doang. Jangan jadi imam yang kedua di belakang. Imam cukup satu orang. Tak boleh sampai membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nampaknya khusyuk, tetapi bangai betul. Kenapa? Bahaya bagi salat orang samping. Dan ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Maka jawab dengan Allah, syaitan pun berusaha menggagalkan. Maka tidak boleh membaca bacaan dalam salat sambil muak. Kalau muak saja dulu. Tutup mulut, habis muak, baru sambung lagi bacaan tadi. Begitulah tuntunannya. Dan kalau bisa, janganlah memuak sedang salat. Tahan semampu mungkin. Bukan haram memuak, tapi tahan semampu mungkin. Baik, ini ternyata tipu daya syaitan. Berjaga-jagalah dalam urusan seperti ini. Ada orang yang begini, Pak. Kadang-kadang mencoba mencegah muak bukan menutup dengan tangan. Dari mulai salat pertama dia pakai penutup masker misalnya. Itu bukan nutup, itu mencoba membuat orang tidak nampak dia muak. Yang disuruh oleh Nabi itu benar. Apa hukumnya salat sambil menutup wajah? Jangankan kita laki-laki yang tidak wajib bercadar. Yang wajib bercadar saja adalah mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain. Semuanya disuruh buka kalau tidak ada pandangan laki-laki yang melihatnya. Misal perempuan bercadar, silakan baca kitab fikih. Perempuan bercadar, waktu salat sesama perempuan yang dia yakin laki tidak melihatnya lagi, maka tetap diwajibkan membuka cadar. Kecuali dalam kondisi masih bisa dilihat oleh laki-laki, sedangkan dia sudah bercadar hari-hari, di situ baru dibolehkan. Perempuan saja disuruh buka, maka jangan tutupi wajah waktu salat. Kalau di luar salat tidak mengapa. Jadi jangan sampai urusan kita jatuh di tangan syaitan. Inilah pengetahuan yang dikabarkan Nabi. Saya hanya menyampaikan nyukan dari itu. Kita hanya menyampaikannya saja yang dari Nabi SAW. Sudah setengah jam saya berbicara. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Saya pernah. Oh ada. Astagfirullah, ada juga Bapak. Silakan Bapak. Katanya Ustaz nak juga salah Fatihah dalam salat. Ya. Kadang-kadang kalau baca Ustaz hampir kurus dan hampir lebih. Kadang-kadang kita melebih huruf dalam bacaan salat. Ya. Nah yang ada ke mana Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Min bukan min. Ya. Dan pernah dengar minnya dan seterusnya. Tapi pada ayat tidak ada yang demikian. Gimana tuh? Nasa? Baik. Betul bahwa Al-Fatihah itu wajib betul-betul dijaga, Bapak. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilebihkan. Makanya membaca Al-Fatihah itu benar-benar hurufnya benar, tajwidnya benar. Kecuali bagi mereka yang Allah beri uzur, lidahnya pendek, tidak bisa baca ra, selalu ra, maka tidak mengapa. Bagi kita yang sempurna, wajib belajar ngaji. Maka menyokong kedua terutama Al-Quran di masjid-masjid masjid. Bagi mereka yang masih merasa bahwa belum sempurna Fatihahnya, wajib belajar. Berhati-hatilah menambahkan kalimat-kalimat di ujung-ujung Al-Fatihah yang kita doublekan suara hurufnya. Seperti contoh kata Bapak tadi, Alhamdulillahirabbil alamin.
di saat nunnya kita la min, itu seakan-akan ada dua nun yang berbunyi, itu pun bermasalah. Ya. Makanya wajib belajar mengucapkan Al-Fatihah. Jangan sampai berubah makna. Iyaka, betul-betul tarik. Iyaka. Karena kalau tidak ditarik, tidak ada tasydid, maka berubah menjadi iyun. Iyun tanpa tasydid artinya matahari pagi. Maka bukan lagi kepadamu ya Allah kami menyembah, kepada matahari pagi lah kami menyembah. Jadi begitulah hal-hal yang patut kita jaga dalam bacaan kita dalam salat. Tetapi kan Pak, kita berusaha semampu mungkin. Kalau sudah berusaha tetap tidak bisa, maka Allah lah yang mengampuninya. Ya. Tapi kalau imam itu wajib, maka imam itu terpilih. Tidak boleh sembarangan jadi imam kecuali yang bagus bacaannya. Baik, kira-kira begitu Bapak. Terima kasih atas nasihat dan usulannya. Kita insyaAllah bertemu di awal Kamis pertama bulan Mei insyaAllah. Mudah-mudahan yang berhadir Allah telah catat pahala untuknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita dan mengumpulkan kita di dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.